Kalau misalnya lu pengen ke Jepang dan ekonomi lu pas-pasan, tips dari gue adalah cari teman. Assalamualaikum bang, aku masih bingung banget nih. Buat nanti aku lulus SMA, aku punya niatan pengen kerja di Jepang, tapi ekonomi keluarga aku cuma pas-pasan. Aku bingung mulai dari mana, tolong sarannya bang Jay. Oke, jadi gini teman-teman, kalau misalnya lu pengen ke Jepang dan ekonomi lu pas-pasan, tips dari gue adalah cari teman sebanyak-banyaknya. Itu udah paling valid banget. Kenapa? Karena kita tuh gak pernah tahu temen lu yang lu temuin sekarang di masa depan bakalan jadi apa. Apalagi nih, lu masih SMA. Dulu ketika gue masih di masa-masa sekolah, gue tuh semua orang kayak gue ajakin kenalan, gitu. Ajakin ngobrol ketika ketika SMK. Kenapa? Itu tuh bisa ngebantu. Misal nih, lu gak ke Jepang atau lu pengen kerja ke tempat lainnya atau ke Korea atau kemana, itu bisa aja ngebantu. Waktu gue udah lulus SMK, gue buat masuk ke Jepang itu, sebelumnya udah ada teman-teman gue yang udah ke Jepang duluan. Nah, gue tanya deh ke temen gue itu tadi. Akhirnya lewat PT JIK nih. Di PT JIK itu, dia pakai dana talangan. Udah, gue nggak usah pusing-pusing. Untuk gue masuk ke PT JIK itu teman-teman, gue tanya-tanya dulu dari teman-teman gue yang udah lolos. Misal nih, kalau gue masuk begitu aja, ya bisa aja sih gue lolos. Tapi, bukankah lebih baik lagi kalau lu punya kenalan, lu tahu kisi-kisinya apa, lu daftar, dan lu punya knowledge-nya. Jadi enak, ketika lu daftar, itu lu nggak kosongan. Itu tipsnya dari gua. Yang kedua, ketahui kekurangan dan kelebihan lu. Misalnya, nyokap gua, dia nggak bisa ngasih duit. Bokap gua misalnya juga nggak bisa ngasih gua duit gitu. Terus gua harus berusaha sendiri. Ya udah, lu mau nggak mau harus berusaha sendiri. Jangan salah-salahin orang lain. Karena kalau misalnya lu salah-salahin kayak orang lain gitu, percaya sama gua, lu nggak akan jauh dah. Lu bakal tetap di situ-situ aja. To be honest, gua juga pernah salah-salahin orang lain. Kenapa kok orang-orang itu harganya enak, gak broken home, kok gua broken home pak? Dia bisa ke Jepang gitu, enak, gak usah mikir-mikir, duit udah ada dari orang tua, tapi di guanya enggak. Gua pernah kok mikir kayak gitu juga. Gak dapet apa-apa kalau nyala-nyalain kayak gitu guys. Akhirnya apa? Ya udah gua puter otak, gua kerja sambil gua tanya ke teman-teman gue yang tadi nih yang udah lolos duluan. Ketika gua udah dapet informasinya, gua daftar ke JIK, gua keterima. Ketika gua keterima, gua ngumpulin duit nih sambil nunggu dipanggil lagi. Dan alhamdulillahnya gue sekarang udah ke Jepang. Sebaliknya, kalau gue masuk ke LPK selain ke JIK, itu belum tentu gue bisa ke Jepang teman-teman. Mungkin iya, gue bakalan lolos. Karena gue udah coba ya, gue lolos di situ. Gue interview dari 80 orang, yang keterima itu cuma 5. Dan gue lolos di situ. Tapi apakah gue bisa berangkat? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena gue nggak punya duit. Lu cek lagi, kalau lu emang nggak punya duit, ya udah lu cari yang ada dana talangannya dari awal. Jadi lu nggak perlu ngerasain rasa sakitnya yang dulu gua rasain, lu tinggal skip aja. Lu cari. Semakin banyak lu punya temen gitu atau kenalan yang udah ke Jepang atau pekerjaan yang lu pengen dan lu bisa korek informasi dari sana, lu minta tolong sama orang-orang itu, ya semakin cepat lu bisa mencapai mimpi lu. Ini lu siapin mulai dari sekarang ya. Ketika lu udah lulus dari sekolah, bisa tanya sama temen lu tadi. Lu cari informasinya. Lu masuk dulu ke lingkungan itu, lu tambah kenalan. Nanti kenalan itu semua akan menjaring. Semakin banyak lu punya kenalan, semakin banyak informasi yang lu punya, lu bisa milih nih tempat yang paling murah. Sama halnya kayak gua. Kalau gua masuk dan terus gua doang gitu doang. Tapi ketika gua masuk ke dalam lingkungan itu, teman-teman, gue tanya-tanya ke orang-orang random, gue gak kenal gitu. Bro, lu dari mana? Oh, gue dari LPKA. Terus gue tanyain, di LPKA itu biaya LPK-nya berapa? 5 juta. Loh, 5 juta? Di tempat gue kok 7 juta? Di situ gue mulai terbuka pikiran gue. Oh, ada perbedaan. Terus gue ajak kenalan lagi orang random. Bro, dari LPK mana? Oh, gue dari LPKB. Di tempat lu bayarnya berapa? 2 juta. Nah, ini gue bisa lebih murah, 2 juta. Situlah akhirnya gue paham bahwasanya setiap tempat tuh beda-beda. Kalau lu terapin yang gue ajarin tadi, lu semakin banyak lu punya kenalan, lu bisa masuk, lu cari-cari informasi di situ, lu bisa memilih harga terbaik ya. Jangan banyak alasan. Kalau emang lu lagi susah, ya lu harus berusahanya lebih. Oke? Semoga dari pengalaman ini bisa membantu teman-teman. Jamete kurite arigatou. Mata nih.